Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih masih setia bergabung dalam pelatihan ini ya. Boleh perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Pujiastuti. Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Silakan nanti yang sedang berkunjung ke Semarang boleh mampir, kita bertemu bersama ya. Ya. Hari ini saya diberikan tugas untuk sharing ilmu dengan ibu-ibu sekalian ya. Walaupun saya yakin ibu-ibu ini sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak di lahan, sudah banyak mengikuti pelatihan juga ya, sudah menempuh pendidikan minimal diploma 3 kebidanan ya. Jadi sebenarnya mungkin saya tidak punya ilmu yang lebih tinggi dari ibu-ibu, sehingga seperti nanti kita sharing saja ya. Oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang stabilisasi kegawat daruratan perdarahan postpartum ya. Perdarahan ini tentunya bisa dialami oleh semua ibu yang masuk di fase primer, sekunder maupun tersier. Kebetulan tadi pagi saya sempat menengok untuk daftar hadir ibu-ibu ini. Saya melihat untuk asal instansinya, gitu ya. Ada yang dari rumah sakit, ada yang dari puskesmas, ada yang dari dinas kesehatan, gitu ya. Ada yang dari pendidikan juga, gitu ya. Jadi kita berbagai macam asal institusi, gitu ya. Jadi harapannya dalam pelatihan ini nanti kita bisa saling tukar informasi, gitu ya. Apa kendala yang dilalui di masing-masing fase tadi, gitu ya. Kemudian upaya yang dilakukan apa saja ya, sehingga nanti harapannya kita bisa sharing-sharing, bisa sama-sama meningkatkan kompetensi kita ya. Nah, ibu-ibu, kemarin di hari pertama kita sudah bertemu untuk materi tentang perdarahan postpartum ya, disampaikan oleh dokter spesialis skin ya. Jadi kemarin sudah dibahas tentang pengertian atau fisiologi, komplikasi dan sebagainya. Kemarin ibu juga sudah melihat kan ya, sudah didiskusikan bersama ya, bahwa komplikasinya banyak sekali gitu ya. Belum tentu ibu yang selamat dari perdarahan ternyata hidup itu kembali sehat 100%. Ya, kalau pertolongannya ternyata tidak tepat atau tidak cepat, nanti berbahaya sekali ibu. Kita tentunya bertanggung jawab dengan profesi kita. Jadi kalau kita ingin ibunya benar-benar sehat, harusnya tidak juga mengalami sequel atau gejala sisa di belakang. Ya, sehingga untuk materi kita hari ini adalah stabilisasi perdarahan postpartum. Ya, jadi supaya untuk memberikan pertolongan yang cepat, mengurangi sequel atau gejala sisa di belakang, maka langkah stabilisasi adalah kunci pertama agar pertolongan kita berhasil ya. Tentu di lahan juga sudah melakukan berbagai macam stabilisasi ya ibu ya. Ya, boleh saya tahu ya, kira-kira kalau di fase primer ibu yang di puskesmas ini kalau mendapatkan perdarahan postpartum misalnya apnea udari, ibu kira-kira apa yang ibu lakukan untuk menstabilkan pasien? Kemudian, silakan kemudian. Pintar sekali Bu Dian ya. Bu Dian melakukan rehidrasi cairan. Ya betul. Itu adalah kunci utama untuk pertolongan perdarahan postpartum. Ya betul sekali Bu Dian. Ya. Ada yang bisa membantu mungkin. Mengapa Ibu Dian melakukan rehidrasi perdarahan postpartum? Silakan. Silakan. Oh Bu Wina, silakan Bu Wina. Oh iya. Sip Bu Wina. Ya kalau darah tidak boleh sangat kurang dalam tubuh, volumenya harus tetap terjaga. Itu juga sangat benar sekali ya. Jadi bisa saya simpulkan ini dari Bu Dian dan Bu Wina saja kita bisa melihat bahwa sudah dilakukan tata laksana yang cukup baik di lahan ya. Oke. Tapi agar kita lebih mantap melakukannya, lebih kritis melakukannya ya, tepat waktu, tepat teknik, maka mari kita apresiasi bersama, kita kupas satu persatu ya Ibu ya. Nah, nanti untuk materi rehidrasi disampaikan di siang hari. Jadi untuk materinya pagi hari ini kita akan melakukan diskusi tentang pengaturan posisi. Siang nanti kita ada rehidrasi cairan ya. Harapannya nanti bisa nyambung ya Bu antara pengaturan posisi dengan rehidrasi cairannya. Oke. Kalau dalam pertolongan stabilisasi hanya ada dua istilah ya Ibu ya. Dua istilahnya hanya fail or success ya. Hanya ada istilah gagal atau berhasil. Tidak ada istilah yang berhasil tapi meninggalkan gejala sisa, berarti itu kita dikatakan juga sebagai gagal. Jadi kalau kita memilih pilih yang mana, tentu kita akan pilih yang sukses, pilih yang berhasil ya. Berhasil ditangani perdarahannya dengan cepat ya, tapi tidak meninggalkan sequel ya. Nah biasanya itu satu rentetan itu ya. Kalau pertolongannya lambat, maka nanti hasilnya juga tidak bagus di belakang, ada sequelnya ya. Nanti maksudnya dalam kategori failure ya. Failure itu berarti kita memberikan beban lebih kepada pasien kita ya. Sedikit tidak bertanggung jawab terhadap profesi kita sebenarnya ya. Terlepas dari apapun alasannya ya.
Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang stabilisasi. Fokusnya adalah pengaturan posisi ya. Ya, dalam pengaturan posisi ini ada dua indikator hasil belajar yang harus kita capai. Kita semua nanti harus satu persepsi, harus paham gitu ya, tentang pengaturan posisi antara sumber perdarahan terhadap jantung. Ya, juga tentang pengaturan posisi antara otak terhadap jantung. Karena dua hal itu vital. Ya, oke. Ya, kita akan melanjutkan materinya. Ya, itu tadi kita sudah saling memperkenalkan diri. Saya Wahyu sendiri, tadi saya sudah melihat dari daftar hadirnya juga. Ya. Saya lihat tadi ibu dari berbagai macam kalangan, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa klop hari ini ya. Ya Ibu, ini kita bisa lihat ya bahwa PPH ini sangatlah mengancam nyawa. Ini kita ilustrasikan ada suatu kasus itu ya, ibu yang usianya sudah tua, varietasnya sudah tinggi, itu langsung masuk ke kita ya. Ini punya predisposisi banget untuk mengalami perdarahan gitu ya. Kemudian ternyata pasca waktu dia mengalami PPH, prostata pneumonia jumlahnya 2000 cc. Mayoritas orang kalau kehilangan darah 2000 cc itu pasti sudah peresap gitu ya. Sudah melebihi batas 20% dari kehilangan darahnya ya. Kemudian ternyata kita lihat ya, di fase ini ya, posisi pasien itu diatur seperti halnya ibu yang tidak perdarahan, di mana ibu masih diberikan bantal di kepalanya, di mana posisi Pak Lulu tidak diupayakan lebih tinggi dari jantung ya. Ini kita lihat ya. Kemudian 15 menit kemudian ibu meninggal dengan estimasi jumlah perdarahannya 3000 cc. Ya, 3000 cc ya. Kalau kita bisa simpulkan, apa ini dari data yang begitu jelas itu ya, belum kita simpulkan bagaimana keterkaitan antara kesalahan dalam penata laksana sampai akibat yang paling fatal yaitu kematian. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang bisa sharing pendapat gitu ya, bisa sharing pendapat ya. Bagaimana keterkaitannya ini? Silakan ibu-ibu, silakan. Mbak Sesa, silakan Mbak Sesa, silakan. Bagaimana pendapatnya Mbak Sesa? Saya setuju juga Mbak Sesa, hebat banget pendapatnya itu ya, bisa mengkritisi dengan baik gitu ya. Karena memang pengaturan posisi yang seperti ini apa yang terjadi? Semua organ di tubuh kita pasti perlu oksigen gitu ya, perlu oksigen untuk bekerja dengan baik, untuk metabolisme dengan baik. Sip, sangat hebat jawabannya Mbak Sesa ya. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini sangat menunjukkan bahwa ada yang melakukan atau ada nakes yang melakukan pengaturan posisinya itu salah, ya, keliru gitu ya, sehingga menimbulkan akibat yang fatal. Ya, oke. Ini kita akan bicara ini nanti menjelaskan pengaturan posisi ya. Kemudian kita akan bicara ini masing-masingnya ya. Jadi kita bilang posisi sumber perdarahan terhadap jantung ya. Kemudian posisi otak terhadap jantung ya. Ya, tapi kita harus paham juga dulu tentang fisiologinya ya. Mengapa harus begini, mengapa harus begitu ya. Sehingga nanti pada saat kita mengaplikasikan di dalam tetap pakainya adalah pola berpikir yang kritis, tidak akan mudah lupa. Kemudian kalau ibu pulang ke tempat istirahatnya masing-masing tentu punya tanggung jawab untuk sharing ke teman-teman, untuk sharing ke junior-juniornya, kepada mahasiswa yang praktek juga ya. Nah, metode untuk pembelajaran kita kali ini adalah ceramah dan tanya jawab. Ya, jadi nanti saya menyampaikan sedikit tentang PPT-nya, tentang presentasinya ya. Kalau di tengah-tengah penyampaian saya ada kira-kira yang ingin ibu diskusikan, ibu tanyakan, langsung angkat jari ya Bu ya, langsung tunjuk jari, tidak perlu menunggu di akhir sesi. Ya, oke. Nanti juga akan kita lakukan evaluasi di belakang ya. Saya akan menanyakan pemahamannya ibu-ibu sekalian ini ya. Kemudian nanti juga ada evaluasinya, ibu nanti dipersilakan untuk mengisi kuis. Ya, kuisnya nanti kita sampaikan di belakang ya. Nah, pertama kalau kita mendapatkan kasus perdarahan postpartum, yang harus kita ingat ini ya. Ini memang saya sengaja buat terbalik ya. Kita mengingat selalu ya, bahwa aliran darah itu akan mengikuti gaya gravitasi.
Mengapa begitu? Karena darah itu punya berat jenis. Semua benda yang punya berat jenis akan mengikuti gaya gravitasi. Dari tempat yang tinggi akan turun ke tempat yang lebih rendah. So, pusat aliran darah adalah di jantung. Maka pastikan semua organ, semua jaringan yang kita inginkan mendapat suplai darah yang bagus dari jantung, posisinya harus oke. Posisinya harus tepat. Ya, yang tepat itu bagaimana? Pasti posisinya tidak boleh lebih tinggi dari jantung. Kalau organ yang kita inginkan mendapat oksigen atau mendapat darah lebih tinggi dari jantung, maka pasti dia akan kehabisan atau mendapatkan suplai yang sangat sedikit. Nah, apa yang terjadi kalau mendapatkan suplai yang kurang? Kita lihat lagi fungsi masing-masing organ itu apa. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kita melihat pada kasus perdarahan postpartum, mayoritas atau sebagian besar perdarahannya terjadi pada daerah uterus. Ya, jika perdarahan besar pada uterus, yang pertama adalah atonia uteri, tak ada kontraksi. Yang kedua ruptur uteri, uterusnya robek. Ya. Yang ketiga adalah inversi uteri, uterusnya mengalami prolaps. Itu perdarahannya akan sangat banyak sekali, sangat gawat. Ya, segawat kalau kita ada pasien kejang. Ya, jadi kegawatannya bagaimana? Karena 1 menit bisa 500 cc perdarahannya. Nah, pengaturan posisi adalah kondisi atau tindakan yang paling gampang dilakukan. Maka pengaturan posisi adalah hal pertama yang harus kita lakukan kalau mengalami pasien perdarahan postpartum. Dengan memperhatikan teori-teori ini ya. Oke. Jadi karena uterus ini sedang mengalami perdarahan, ya, sedang mengalami perdarahan, ya, maka pastikan uterusnya ini tidak lebih rendah dari jantung. Uterusnya jangan lebih rendah dari jantung. Nanti kalau uterusnya ini lebih rendah dari jantung, setiap kali jantung memompa, nanti akan langsung masuk ke uterus, akan langsung keluar. Jadi perdarahannya akan sangat banyak sekali, ya. Maka kita ingat juga, ya, kalau kita bisa mengatur posisi uterus ini lebih tinggi dari jantung, ya, maka kita punya dua benefit, dua keuntungan. Yang pertama akan mengurangi aliran darah yang keluar, yang kedua adalah mempermudah aliran darah ke jantung, ya. Jadi darah yang sudah lepas dari pembuluh darah akan tidak terlalu banyak yang keluar, tapi darah yang masih berada dalam pembuluh darah itu akan mudah kembali ke jantung. Karena uterus yang lebih tinggi dari jantung, berarti darah yang dalam pembuluh darah di uterus akan lebih mudah juga kembali ke jantung, ya. Kemudian kalau di otak, ya, di otak, ingat otak adalah sumber utama kehidupan, ya, sumber kendali kehidupan, ya. Ada hipotalamus, ada hipofisis anterior, hipofisis posterior, ada otak besar, otak kecil, yang semua sistem tubuh terkait di dalamnya, ya. Kendali saraf, kendali enzim, ya, kendali hormon, semuanya dikendalikan oleh otak. Bisa kita bayangkan kalau otak ini ternyata tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Ya, bagaimana dia bisa bermetabolisme menghasilkan energi? Bagaimana dia memerintahkan enzim, ya, memerintahkan kelenjar, ya, memerintahkan organ, ya, memerintahkan saraf untuk bekerja dengan baik. Dampak terberat dari otak yang tidak dapat oksigen ini, sebelum otaknya meninggal nanti tubuhnya akan mengalami shock. Ya, tak bisa mengalami hipoksia, kurang oksigen, dia nggak bisa memerintahkan ke organ yang lain, ya. Kemudian di seluruh tubuh kita organnya akan berhenti bekerja. Shock, ya, kalau shock berarti nanti menyebabkan kematian. Itu yang harus kita ingat. Otak ini sangat vital sekali, ya. Apa beratnya kita melepas bantal? Ya, segera lepas bantalnya dengan lembut. Kalau kita nggak punya ganjal panggul untuk meninggalkan uterus, kenapa bantalnya nggak kita pindah ke bawah panggul? Ya, jadi otak ini harus diperhatikan banget suplai untuk darah yang harus masuk ke otak. Ya, itu melihat dia punya banyak fungsi di tubuh. Begitu melihat dia mempunyai kendali yang kuat pada seluruh sistem tubuh, berarti harus sangat dijaga banget, ya. Oke, jadi yang perlu kita ingat, ya, bahwa, ya, perdarahan ini akan menyebabkan berkurangnya volume darah. Perdarahan akan menyebabkan berkurangnya volume darahnya. Yang harus kita lakukan, cegah agar penghilangan volumenya tidak terjadi secara terlalu banyak. Ya, cepat hentikan perdarahannya, ya. Kemudian, ya, kita harus ingat juga, ya, stabilisasi harus cepat dan tepat. Langkah pertama saja tadi yang kita diskusikan hari ini,
pengaturan posisi itu adalah langkah yang paling mudah. Ya. Tapi kalau keliru mengatur posisinya atau lambat mengatur posisinya, maka perdarahan yang keluar dari uterus akan jauh lebih banyak. Darah yang masuk ke otak akan jauh lebih sedikit. Nah, harus berhati-hati, ya. Jadi intinya kita cegah shock, ya, karena shock nanti akan menyebabkan terjadinya kematian, ya. Oke. Nah, terima kasih, itu materi untuk kita pagi hari ini, ya. Ya, tadi kita sudah bicara tentang pengaturan shock, pengaturan posisi, pengaturan posisi pada pasien perdarahan prostata. Silahkan kalau ada teman-teman ingin berdiskusi, menyampaikan tentang kondisi di lahan, apa yang dihadapi selama ini, mudah tidaknya melakukan pengaturan posisi, sumber perdarahan terhadap jantung, atau pengaturan posisi kepala terhadap jantung. Silahkan teman-teman yang mau sharing. Bu Partini, silahkan Bu Partini, silahkan kalau mau ada yang ingin di-sharingkan dengan teman-teman. Ya. Oh, jadi Bu Partini berdinas di puskesmas ya Ibu ya. Seringkali kalau di puskesmas ini ternyata posisi bednya tidak memungkinkan untuk ditinggikan atau direndahkan ya Ibu ya. Oke, jadi itu agak mengganggu memang ya dalam pengaturan posisi pasien perdarahan. Oke. Nah, ini saya punya sedikit pengalaman Ibu. Pengalamannya dulu pada saat dinas saya di Irian Jaya, ya, kita membuat suatu sejenis busa, ya, ketinggian mungkin bisa sampai 10 cm aja. Busa itu kan nanti kalau ditimpani badan itu kan bisa menipis gitu ya. Jadi kami membuat busa, ukurannya sekitar 30 kali 20 cm ya. Tapi busa ini kami lapisi dengan telak. Ya. Kemudian kami jahitkan itu. Nah, untuk membantu mengatur posisi panggul pasien, kami posisikan bantal ini, ya, busa ini di bawah panggulnya pasien. Ya. Kami buat dua Ibu, yang satu kami letakkan di bawah panggul, ya, sehingga panggulnya lebih tinggi dari jantung, ya. Yang kedua kami buat posisi satu lagi yang dia posisinya lebih tipis daripada yang tadi di panggul, ya. Yang lebih tipis ini kami letakkan di jantung. Jadi mungkin kalau kita bisa bayangkan posisinya seperti ini ya. Jadi ini adalah panggul, ini jantung, kemudian ini kepala. Sehingga tetap mencoba memegang prinsip bahwa panggulnya lebih tinggi dari jantung, ya. Dan jantungnya lebih tinggi dari kepala, sehingga harapannya suplai darah yang ke uterus itu terpenuhi dan suplai darah yang ke otak juga terpenuhi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi atau diskusi lagi. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan mencoba mengevaluasi ya dari dua hal utama yang tadi kita bicarakan ya, pengaturan posisi sumber perdarahan terhadap jantung dan pengaturan posisi otak terhadap jantung ya. Oke, izinkan saya bertanya ya, nanti yang bisa menjawab silakan tunjuk jari. Yang bisa menjawab nanti tunjuk jari ya. Atau saya tawarkan dulu ini ke teman-teman ingin tunjuk jari, atau kita lakukan dengan permainan. Oke, memilih permainan ya. Oke, asik supaya kita pagi-pagi semakin semangat ya. Oke, jadi kita akan menggunakan permainan ya. Permainannya nanti adalah kita menghitung. Nanti kalau ada kata bilangan 3 dan kelipatannya, nanti angkanya diganti dengan kata boom ya. Jadi 1, 2, boom, 4, 5, boom, 7, 8, boom, dan seterusnya. Nanti yang keliru menjawab, yang harusnya mengatakan boom, tapi tidak disampaikan dengan boom, berarti teman ini nanti yang mendapat jatah menjawab pertanyaan. Terima kasih ya. Oke, tapi jangan khawatir, pertanyaan saya sampaikan dulu sebelum kita menghitung. Oke, siap ya? Fokus dan hati-hati ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan ya kita mengatur posisi uterus lebih tinggi daripada jantung? Siap? Itu jawabannya sangat mudah ya. Sangat mudah ya. Jadi kita akan mencoba menghitung ya. Silakan dari belakang ya. 1, 2, boom. Boom. Ya. 7, 8, 9. Kemudian kena ya. Kemudian mohon maaf, kemudian harusnya 9 dikatakan dengan boom. Tapi kemudian mengatakannya tetap angka 9. Jadi mohon perkenannya kemudian untuk membantu menjawab tadi ya. Kenapa uterus harus lebih tinggi daripada jantung? Ya, sip, kemudian sangat tepat sekali. Jawaban kemudian sudah sangat benar ya, mengatakan bahwa uterus harus lebih tinggi karena mengurangi darah yang keluar. Uterus harus lebih tinggi juga karena untuk membantu mengembalikan darah dari uterus kembali ke jantung. Terima kasih kemudian. Satu lagi pertanyaan ya.
Oke, pertanyaan kedua adalah ya, apa akibatnya kalau terjadi kekurangan aliran darah ke otak? Oke, kita lanjut tadi sampai angka 9 ya, Bu Dian ya. Oke, yuk. 10, 11, 12, 13, 10. Ya, Bu Savitri keliru. Mohon maaf ya, Bu Savitri harusnya menyampaikan angkanya Bu, lalu Bu Savitri menyampaikannya angkanya 12 ya. Oke ya. Jadi Bu Savitri silahkan membantu ya teman-teman untuk menjelaskan tadi mengapa ya kalau terjadi kekurangan aliran darah pada otak bisa menyebabkan kematian. Silakan Bu Savitri. Wah, hebat sekali Bu Savitri, hebat sekali ya. Oke, kalau otaknya kurang aliran darah, otak ini pemegang kendali utamanya tubuh ya Ibu ya, mengendali enzim, mengendali hormon, mengendali sistem saraf ya Bu. Tentunya kalau suatu organ atau sel tidak memperoleh enzim, hormon atau saraf tadi, maka tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga akibatnya tadi gagal organ ya, kematian atau shock dulu baru kematian. Terima kasih Bu Savitri, mantap ya. Nah itu teman-teman, dari hasil evaluasi dua pertanyaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah sama-sama paham tentang pengaturan posisi pada pasien perdarahan postpartum. Ya, kalau boleh kita tarik garis lurus dari beban tadi ya, bahwa perdarahan kasus yang sangat fatal, ya, perdarahan yang bisa berlangsung dengan sangat cepat, maka kita perlu mengatur posisi yang benar untuk pasien, untuk mengurangi jumlah darah yang keluar, untuk mengembalikan aliran darah ke jantung, ya berarti sumber darah ke jantung tadi harus benar ya. Kemudian untuk memastikan bahwa otak masih mendapatkan cukup aliran darah, sehingga tidak akan terjadi gangguan homeostasis, tidak akan mengalami shock atau mengalami kematian. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diaplikasikan dalam perangan perdarahan nanti di lahan masing-masing ya. Oke. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada teman-teman juga pada diri kita sendiri, gitu ya. Marilah kita bertanggung jawab pada profesi kita. Cara bertanggung jawab itu adalah melakukan yang terbaik untuk klien kita. Agar kita bisa melakukan yang terbaik untuk klien kita, maka kita harus membuka diri kita dengan yang terbaik juga, dengan upaya yang terbaik. Maka jangan bosan, jangan capek, jangan jenuh untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui apapun caranya ya, bisa melalui pendidikan lanjut, bisa melalui pelatihan dan sebagainya. Ya, pokoknya harus selalu semangat. Ya, boleh kita minta ya? Oke, satu kata untuk kemudian semangat, dua kata untuk kemudian saya bisa, tiga kata kemudian selalu turunkan aki. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.